Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 belajar dan pembelajaran dengan anggotakan saya sendiri Indriani dengan NIM A1C1 19066. Saya Riza Aulia dengan NIM A1C1 19018. Perkenalkan, nama saya Maria Andriani Sinaga dengan NIM A1C1 19057. Saya Desma Linda dengan NIM A1C1 19075. Nama saya Nina Arista Rumahorbo dengan NIM A1C1 19083. Saya Winda Triwahyuni dengan NIM A1C1 19074. Saya Riza Hanisa dengan NIM A1C1 19094. Saya Keke Romadoni dengan NIM A1C1 19092. Saya Bintang Nugraha dengan NIM A1C1 19079. Kami akan menjelaskan materi mengenai taksonomi pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu taksonomi. Taksonomi dapat pula diartikan secara istilah, yaitu sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau masih luas, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau lebih terperinci. Secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Taksonomi Bloom. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom, ini tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu yang pertama, cognitive domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual dari pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu yang kedua, affective domain atau ranah afektif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang terakhir ada psikomotor domain atau ranah psikomotor yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dan taksonomi Bloom dan Anderson. Yang pertama, pada taksonomi Bloom itu ada pengetahuan. Lalu pada taksonomi Anderson ada yang namanya mengingat. Selanjutnya pada taksonomi Bloom pemahaman, sedangkan pada taksonomi Anderson yaitu memahami. Sedangkan yang ketiga pada taksonomi Bloom ada yang namanya penerapan, sedangkan pada taksonomi Anderson yaitu menerapkan. Selanjutnya keempat pada taksonomi Bloom ada yang namanya analisis, sedangkan pada taksonomi Anderson ada yang namanya menganalisis. Lalu yang selanjutnya pada taksonomi Bloom ini sintesis, sedangkan pada taksonomi Anderson menilai. Yang terakhir pada taksonomi Bloom penilaian, sedangkan pada taksonomi Anderson menciptakan. Ranah kognitif ini adalah yang pertama kali dikembangkan oleh Bloom. Ranah ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama pengetahuan, berisi tentang kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi,
fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Yang ketiga, penerapan. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, dan teori dalam menyelesaikan suatu masalah, baik yang rutin maupun yang tidak rutin. Kemampuan tidak rutin adalah kemampuan untuk membandingkan, kemampuan untuk mengenal pola, isomorfisme, dan simetris. Yang keempat ada analisis. Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebabnya dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Yang kelima ada sintesis. Satu tingkat di atas analisis, seseorang di tingkat sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Artinya, sintesis merupakan kebalikan dari analisis, kemampuan untuk menyatukan bagian-bagian lebih kecil sehingga menjadi bentuk yang baru. Yang kelima ada evaluasi. Yang keenam ada evaluasi, kemampuan untuk memberikan penilaian tentang solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai taksonomi Anderson. Kategori yang pertama yaitu remembering atau ingatan. Dapatkah peserta didik mengucapkan atau mengingat informasi? Maksudnya informasi di sini adalah konsep yang telah diberikan oleh pengajar sebelumnya. Contohnya seperti menyebutkan definisi asam ataupun basa sesuai dengan informasi yang diberikan oleh guru. Kategori yang kedua yaitu understanding atau pemahaman. Dapatkah peserta didik menjelaskan konsep, prinsip, hukum atau prosedur? Contohnya seperti mengelompokkan senyawa yang termasuk asam ataupun basa, menggambarkan, menjelaskan identifikasi, menempatkan, melaporkan, menjelaskan konsep, dan prinsip asam basa sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu applying atau penerapan. Dapatkah peserta didik menerapkan pemahamannya dalam situasi baru? Contohnya seperti memilih, mendemonstrasikan, memerankan, menggunakan ilustrasi, menginterpretasi, menyusun jadwal, membuat sketsa, memecahkan masalah seperti menjawab soal-soal yang berkaitan dengan asam dan basa. Selanjutnya yaitu ada analisis. Dapatkah peserta didik memilah bagian-bagian berdasarkan perbedaan dan kesamaannya? Nah, contohnya yaitu mengkaji, membandingkan, mengkontraskan, membedakan, melakukan diskriminasi, memisahkan, menguji, melakukan eksperimen, sehingga dapat memilah bagian-bagian asam ataupun basa, berdasarkan perbedaan sifat yang dimiliki oleh senyawa-senyawa yang diamati. Yang selanjutnya, yaitu ada evaluasi. Dapatkah peserta didik menyatakan baik atau buruk terhadap sebuah fenomena atau objek tertentu? Contohnya yaitu memberi argumentasi, mempertahankan, menyatakan, memilih, memberi dukungan, memberi penilaian, melakukan evaluasi. Guru mengevaluasikan dengan memberi soal asam dan basa dalam ulangan harian. Dengan begitu guru akan mengetahui apakah peserta didik telah memahami materi yang diajarkan. Dan yang terakhir yaitu ada creating atau penciptaan. Dapatkah peserta didik menciptakan sebuah benda atau pandangan? Contohnya yaitu merakit, mengubah, membangun, mencipta, merancang, mendirikan, merumuskan, menulis karya ilmiah yang bertema rancangan alat ataupun zat yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan konsep asam dan basa. Selanjutnya yaitu dimensi pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan ini berbentuk fakta seperti nama, nomor, jumlah, tahun, alamat, dan sejenisnya.
Contohnya yaitu misalkan kita ambil pada materi asam dan basa, yaitu menyebutkan bahwa asam adalah senyawa yang apabila larut dalam air memiliki pH lebih kecil dari 7, yang merupakan sebuah fakta yang sudah teruji dan juga sudah menjadi pengetahuan di para ilmuwan-ilmuwan ataupun di buku-buku yang telah diterbitkan. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan ini berbentuk konsep, hukum, dan juga prinsip. Contohnya yaitu mampu mengetahui konsep asam dan basa menurut para ahli. Yaitu yang seperti yang kita ketahui ada menurut Arrhenius, Bronsted Lowry, dan juga menurut Lewis. Dan dari ketiga konsep tersebut berisi prinsip-prinsip dan juga hukum-hukum dari pengertian asam dan basa yang berbeda-beda di setiap hukumnya ataupun di setiap pendapat para ahli. Yang C, pengetahuan prosedural. Pengetahuan ini berbentuk cara melakukan sesuatu. Contohnya pada asam Arrhenius yang dirumuskan sebagai HXZ. Dalam air ini mengalami ionisasi sebagai berikut, yaitu HXZ menjadi XH+ ditambah ZX-. Jumlah ion H+ yang dihasilkan oleh satu molekul asam ini disebut valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ itu disebut ion sisa asam. Selanjutnya yang D, pengetahuan metakognisi. Ini sering disebut juga a process of thinking about thinking, sebuah proses berpikir tentang berpikir atau pengetahuan mengenai proses kognisi dan strategi terkait dengan penerapan pengetahuan tersebut itu bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar. Pengetahuan metakognisi ini juga diartikan sebagai sebuah kesadaran otomatis atau automatic awareness yang dapat timbul karena pengetahuan dan kemampuan melakukan pengendalian atau kontrol. Ini juga memanipulasi proses kognitif. Sebagai contoh, itu seorang peserta didik menyadari bahwa gaya belajar yang dia mengerti dengan visual, maka dia memilih video pembelajaran tentang materi asam basa sebagai strategi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Selanjutnya, kata kerja operasional. Yang pertama, ranah kognitif. Pada ranah kognitif terdapat dengan pengetahuan. Pengetahuan itu mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, mengbilang, mengidentifikasi, mendatar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks. Yang selanjutnya, adapun dalam pemahaman, yaitu memikirkan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merincing, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengontrakskan, mengubah. Dan selanjutnya, terdapat juga dengan ranah kognitif penerapan. Yang pertama, menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengakumulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, menghitung, dan membangun. Ranah kognitif selanjutnya terdapat dengan analisis, menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mengedeteksi, mendiagnosis, menyelesaikan, merinci, menominasikan, mendiagramkan. Yang selanjutnya ranah kognitif sintesis, mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, dan membangun. Yang selanjutnya, kata kerja ranah kognitif penilaian, membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, dan memperjelas. Selanjutnya ranah psikomotor, yaitu menirukan.
Di sini ada mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, dan membangun. Selanjutnya ada memanipulasi, yaitu mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki, mengidentifikasikan, mengisi, menempatkan. Selanjutnya pengalamiahan, yaitu mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi, dan mencampur. Dan yang terakhir ada artikulasi, yaitu mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadankan, menggunakan, memulai, yaitu menyetir, menjeniskan, dan menempel. Yang menerima yaitu memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati. Selanjutnya menanggapi, yaitu menjawab, membantu, mengajukan, mengompromi, menyenangi, menyambut, mendukung. Selanjutnya ada menilai, yaitu mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, mengimani. Selanjutnya ada mengelola, yaitu menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengombinasikan, mempertahankan, membangun. Selanjutnya menghayati, yaitu mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai taksonomi pendidikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.